Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut pembahasan kita tentang surah Zalzalah. Nah, kalau kemarin kita bahas tentang Al-Qari'ah yang artinya hari kiamat, ini masih berhubungan. Kita bahas tentang surat Zalzalah yang artinya goncangan. Apa sih goncangan? Kita lanjut, kita simak aja sama-sama, kita belajar sama-sama. Oke, buka Qur'annya, baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Wah, mulai deh. Bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Yang artinya dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat. Artinya mengeluarkan di sini misalkan gunung yang tadi ini diratakan atau sungai, semuanya tuh ciptaan Allah dihancurkan. Nah, waqalal insanu malaha, dan pada saat itu manusia bertanya-tanya, apa yang terjadi, kok bumi seperti ini, yang tadinya berbagai macam bentuknya kok sekarang hancur, kok sekarang rata, kok sekarang kayak gini, ada apa ya? Kok begini, kok begitu, ada apa? Sebenarnya apa sih yang terjadi? Sering bertanya-tanya. Dan bukan hanya satu yang bertanya, seluruhnya bertanya-tanya di dalam hatinya, bahkan ada yang kebingungan, apa yang harus dilakukan. Wah, pokoknya semuanya lagi dalam keadaan kebingungan. Akan tetapi, kita lanjut pada ayat berikutnya. Yauma idzil tuhadditsu akhbaraha. Ayat keempat. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Nah, di saat ayat 4 ini nih, mulai deh. Karena semuanya hancur lah ini. Sedikit demi sedikit manusia mulai mengetahui yang terjadi pada saat itu adalah hari kiamat ya. Hari perhitungan amal baik dan buruk. Nah, bi anna rabbaka auhalaha. Yang artinya apa nih ayat 5? Yaitu karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Sebelum datangnya hari kiamat, semasa kita masih di dunia, Allah sudah memerintahkan kita untuk berlaku baik, untuk taat kepadanya. Baik itu dalam beribadah maupun dalam hubungan kita terhadap manusia. Berlaku baik nggak nih tindakannya? Nah, di situ sudah mulai Allah memberitahu kita melalui turunnya adanya Al-Quran, hadis-hadis, dan juga pemberitahuan melalui adanya kita dikasih tahu sedari kecil. Nih amal baik nih harus lakuin nih. Nah sama orang tua kita atau sama guru kita sedari kecil kita disekolahin, tujuannya adalah ini, maksudnya ini. Biar tahu yang Allah tuh nyuruh kita ngapain aja sih di dunia. Nah, untuk ya sudah pasti ibadah ya. Nah, berlaku baik ya. Nah, itu. Jadinya pada saat hari kiamat nih, bi anna rabbaka auhalaha. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan di sini ya ibadah kepada Allah dan ketaatan kita kepada Allah. Lanjut lagi. Yauma idzi yasurun nasu ashtatan liyarau a'malahum. Nah, di ayat 5 ini juga Allah sudah memerintahkan dan juga memberitahu bahwa ada loh hari kiamat, hari perhitungan di rukun iman kita. Nah, makanya percaya sama rukun iman yang kalau ada hari akhir hari kiamat. Nah, lanjut lagi. Yauma idzi yasurun lasyu ashtatan liyarau a'malahum. Nah, di sini jelas ya. Yang maksudnya di ayat 6 ini adalah pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam supaya mereka diperlihatkan kepada mereka akan amal mereka selama di dunia. Nah, jadi manusia itu pada saat hari kiamat bukan dalam keadaan tidur, bukan dalam keadaan mati, tetapi dalam keadaan melek semua ya, dalam keadaan hidup. Nah, bahkan yang di dalam kubur pun dibangkitkan kembali. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperhitungkan amal baik dan amal buruk. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dan barang siapa yang melakukan kebaikan sedikit atau sebiji jaroh, maka akan dibalas. Jadi walaupun sekecil apapun kita jangan meremehkan ya. Baik itu kebaikan maupun keburukan. Kalau keburukan di ayat 8 ya. Nah, di ayat 7 dulu kita jelasin.
tindakan kebaikan kita sekecil apapun yang ada di dunia itu ada balasannya. Nah, balasannya, catatannya, perhitungannya pada saat hari kiamat. Ya. Dicatat tuh sama malaikat ya. Dicatat amal baiknya, dicatat amal buruknya. Begitu juga amal keburukan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, di sini dan barang siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun tetap ada perhitungannya, ada catatannya, ada balasannya. Percaya nggak sama ayat ini? Ayat ke-7 sama ayat 8. Kalau saya sendiri pribadi percaya, karena di dunia sendiri pun sudah terlihat sekali akan balasan-balasan pada setiap amal perbuatan kita. Baik, misalkan kita berbuat baik nih, membantu orang. Tiba-tiba saat kita lagi kesulitan, kita nggak meminta tolong, tiba-tiba ada pertolongan. Nah, itu salah satu bentuk kebaikan dibalas dengan kebaikan. Dan juga sama keburukan begitu juga. Misalkan hari ini kita usil nih, kita cubit anak kita, padahal anak kita nggak berbuat salah, kita cubit kenceng gitu. Tiba-tiba aja pada saat hari yang sama atau bisa jadi lain waktu dibalas tuh. Nah, kita misalkan di jalanan kita kesandung atau bisa jadi kita jadi sakit atau apa. Nah, itu ada balasannya. Itu baru di dunia. Nah, gimana nih di akhirat? Nah, beruntunglah jadi orang muslim, beruntunglah jadi umat Islam karena kebaikan maupun keburukan, terutama kebaikan kita, sekecil apapun tetap ada balasannya di akhirat. Di hari kiamat juga ada perhitungannya, ada catatannya, nggak lepas begitu aja. Jadi alhamdulillah di kehidupan selanjutnya kita mendapatkan surganya Allah bila amal baik kita berat gitu, dan amal buruk kita ringan. Nah, semoga aja dengan penjelasan ini kita semakin yakin akan adanya hari kiamat dan semakin mempersiapkan diri untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Ya, tunggu apa lagi? Ayo berubah dari sekarang